HT sentris. Awalnya seperti itu. Dan aku ngerasa dari aku pribadi ya, bukan nakama ya. Dari Chad Wiseman merasa kalau hal seperti ini tidak akan sehat untuk banyak orang. Bukan untuk aku pribadi. Aku pribadi tidak ingin, sejak awal aku tidak ingin menguasai apapun dan tidak ingin menjadi dihormatin oleh siapapun. Aku hanya merasa ini akan sakit. Kota ini akan sakit kalau pondasinya atau porosnya cuma ada satu. Dan setelah beberapa gerakan yang aku lakukan, leak di mana-mana, bocor di mana-mana. Aku berpikir sipil atau warga biasa ini amat sangat tertindas, amat sangat tidak diuntungkan di kota seperti ini. Setuju. Yang ada di pikiranku sekarang, kenapa aku ingin mencalonkan diri, yang pertama adalah aku ingin memastikan bahwa HT itu tidak ada dalam pemerintahan, dalam artian benar-benar putih dan bersih. Yang kedua, aku memikirkan 10%, walaupun kecil, walaupun tidak memilih aku sekalipun. Aku memikirkan bagaimana mereka bisa hidup damai, aman, dan mereka punya kegiatan yang bisa dilakukan tanpa mengangkat senjata atau tanpa menjadi seperti orang-orang di belakangku ini. Let's say bisnis opportunity harus dibuka seluas-luasnya. Let's say event, aspirasi event harus dibuka seluas-luasnya. Seperti contoh paling gampang, di karnaval banyak orang mancing, tapi kenapa nggak setiap mancing dapat ikan apa dan mereka bisa mendapatkan hadiah? Ya, itu cuma pemikiran-pemikiran singkat yang baru aja kepikiran. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin menekan angka hitam dan memperkuat sipil. Oke. Bos, bisa dibicarain di tempat yang private nggak nih bos? Nggak apa-apa sih. Ini kan Oke. lebih apa ya, kita apa ya, konsultasi lah, sharing-sharing lah, aman. Apa yang kau takutkan, Ji? Cikir udah banyak yang Sebenarnya tahu. ya nggak ada sih yang ditakutin. Cuman abang ini aku lihat dari tadi terlalu terbuka dan terlalu open sekali, dan ini bisa jadi bumerang untuk diri dia sendiri. Dia bertarung akan suatu mata kail yang menurutku sedikit agresif di sini. Oke. Karena di sini tadi Pak Deden juga udah ngomong bahwa dia juga punya calon. Terus kita juga udah punya nomornya si Gogo itu kemungkinan dengan 100.000 tadi. Dan Betul ya kok bisa kasih aja- Ji 100.000. Kasih bos. Serius, Kenapa nggak 100.000? pernah ada yang muluk-muluk 100.000? Banyak duit kau ya. Because that's information so important. Oke, Oh, iya, kalau iya. Don Gogo bisa menjanjikan sama dia, kenapa sama kita enggak, Pak? You know, this is Oke. about a politic. Ya. Nah, berarti kan di sini poinnya abang ini pengen mencari dukungan dan sokongan nih, poinnya ke sana dari Betul. yang gue dengar-dengar. Ya, dan win-win solutionnya apa yang diuntungkan oleh Bapak nanti itu tergantung Bapak memikirkannya. Dan kami udah punya calon sendiri yang bisa kami legalisirkan dengan tanda tangan kami lah, dalam arti kata. Kenapa tidak kami saja sama dengan Don Gogo? Makanya saya rasa informasi yang kami dapatkan ini jujur dengan harga 100.000 murah, but ya mana tahu Bapak bisa mengalihkan calonnya ke Anda. Just win-win solution tuh no, just my boss comment bro. Itu. Oke, kalau boleh aku jawab sebentar soal hal itu. Yang pertama, menurutku dari semua omonganku tadi tidak ada yang dirahasiakan. Yang kedua, kalau memang calon atau orang yang diusung oleh Pak Deden ini lebih capable dengan visi misi yang sama dalam artian memperhatikan sipil, aku Richard Wiseman gak akan segan-segan untuk mendukung. Karena dari aku pribadi, ini bukan tentang siapa yang menjabat, tapi tentang siapa yang bisa menolong. Kalau visi misi kita sama, buat apa kita berantem, buat apa kita bersaing?
lebih baik kita bekerja sama. Dan jujur buat aku tidak masalah ada di belakang atau bahkan bukan siapa-siapa. Yang penting aku mendukung. Sesimpel itu. Sekarang lo tahu gak sih sekarang yang udah maju itu siapa calonnya? Ada Iya, dua. Ada dua. Aku nggak akan segan-segan memberikan informasi dan jelas tanpa uang karena aku Tapi- tahu lawannya siapa? Tahu? ya tahu. Siapa? Bukan orang yang dicalonin ini loh lawan kita. Kalau memang Tahu. ya sudah, tidak usah dibahas di sini saya rasa ya. Tahu. Saya takut ada burung yang mendengar dan ini bisa menjadi imbasnya kepada kita berdua. Makanya Tahu. saya bilang we need a private place. Kalau kita mau bicara ini lebih lanjut sebenarnya. Tapi tergantung Bapak. On your comment. Enggak. Ini kan kita belum ada ini kan hanya bercerita dulu gak sih satu Hanya Iya, ideologi menyatukan visi aja dan sih. misi. Betul. ideologi aja. Belum ada gerakan sama sekali, belum ada keputusan sebenarnya. Belum ada gerakan, belum ada keputusan benar-benar. Ya Richard Benar, dengan tepat. dengan segala rencananya ya, gue juga punya dengan segala rencananya gitu kan, udah sama-sama ngasih tahu juga. Tapi dari gue ya Chat, lu udah tahu kalau gue sekarang udah masuk ke hitam Chat. Jujur masih belum tahu. Yang aku terakhir ketahui dari Pak Deden bahwa Pak Deden tidak ingin memasuki dunia itu. Iya. Ini sekarang gue udah masuk ke hitam, gue udah capek Chat. Jujur gue udah capek. Gini, karena terlalu banyak masalah di jalan yang dimana gue butuh naungan yang untuk melindungi keluarga gue sih, lebih tepatnya kayak gitu sih. Gitu, gue jadi sipil nggak cari masalah aja gue dibantai mulu, ya kan? Ya gue mau nggak mau deh. Di poin itu aku Harus- setuju. Harus ya benar-benar harus jadi orang jahat. Nah, yang jadi masalah dan problem ya Chat di sini Chat. Kalau ketika 20%-nya ini, sisa 20% yang ada di kota ini, para sipil, para whitelist, kalau tidak ada perubahan di sistem government yang dimana adanya balancing antara hitam putih, gue takutnya Chat 20% ini menjadi gabung ke dalam 80%. Belum nggak capek nanti di jalan tiba-tiba ngelihat orang apa-apa perang, ini perang, itu perang, itu perang, ini perang, itu perang. Capek gak sih? Dan menurut gue itu akan terjadi kalau seandainya pemerintah tidak ada perubahan ataupun inovasi ataupun gagasan yang mungkin bisa menyelamatkan 20% ini dari ambang-ambang kegalauan. Amat sangat setuju. Jujur, kebijakan butuh dibuat oleh pemerintahan. Kebijakan yang berani untuk melawan 80% kelompok hitam ini itu butuh banget. Ntar lu. Bukan melawan 80%, Chat. Bukan melawan 80%. Tapi 20%-nya ini dirangkul, Chat. Dirangkul supaya 20%-nya ini tidak bergabung ke 80%-nya. Ibaratnya daripada gue diobok-obok kayak gini, mending gue join kelompok aja lah. Ya, Jadi relasi atau Ya, apa gitu. paham, Itu kan pada akhirnya ketika tidak ada ketidakadilan. paham. Nah, Dan tapi kalau Ya. kalau dari government nantinya government yang baru bisa mengayomi ataupun menaungi para kaum 20% ini yang dimana apa bahasanya kalau 20% itu minoritas lah. Minoritas ini tidak bergabung ke mayoritas yang 80%. Apa kabarnya apabila nanti minoritas ini gabung ke mayoritas menjadi 100% dan tiba-tiba kota Patem isinya tembak-tembakan sana sini. Apa yang mau diharapin? Cuman penuh ketakutan aja kita hari-hari di jalanan. setuju. Itu keresahanku dari awal. Sejak aku berbicara dengan Pak Deden. Kenapa aku waktu itu berbicara dengan Pak Deden? Karena Pak Deden menurutku perwakilan dari sipil pada saat itu ya. Pada saat itu perwakilan Iya. sipil yang menurutku harus banget diajak bicara soal keresahanku ini. Dan aku sangat amat tidak ingin itu terjadi. Apa rencana lo emang? Gue mau denger deh rencana lo deh. Untuk Rencana lo mau ngapain? untuk 20% ini. Ya untuk 20% ini. Ini masih mentah banget. Aku masih belum wakilku masih belum mengajak diskusi dengan tim suksesku. Siapa wakil lo? Masih belum kutetapkan juga. Oke. Bentar. Untuk sekarang berapa persen sih orang yang kalian rangkul sebelum sejauh sana?
mungkin